Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua tercatat dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemisah sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini ternyata pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabi-nabi, terhadap rasul-rasul, dan juga terhadap umat-umat terdahulu. Lalu siapa saja di antara mereka yang pernah melakukan ibadah puasa? Yang pertama, Nabi Daud. Kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Bagaimana syariatnya? Syariat puasa Nabi Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Mudah-mudahan di antara kita bisa melakukan puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, puasa Siti Maryam. Lalu bagaimana sih puasa Siti Maryam itu? Puasa Siti Maryam itu adalah puasa berbicara, puasa tidak berkomunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Siti Maryam itu telah melahirkan seorang anak, telah melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Siti Maryam diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada kaumnya. Lalu kaumnya bertanya, siapa ayah dari putramu? Siapa bapak dari putramu? Siapa orang tua dari putramu? Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Siti Maryam untuk berpuasa bicara. Sebagaimana firman Allah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukalimal yaumah insian. Pada hari ini aku berpuasa bicara dengan semua orang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaumnya tidak dijawab oleh Siti Maryam. Nanti di situ muncullah mujizat Nabi Isa alaihissalam, seorang bayi yang masih bayi, yang dalam kandungan ibunya bisa bicara, sebagaimana yang Allah abadikan pembicaraan Nabi Isa di dalam Al-Quran.
Inni Abdullah atiyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi yang kedua adalah puasa Siti Maryam. Bagaimana syariatnya? Puasa tidak berbicara. Kemudian yang ketiga, puasanya Nabi Isa. Lalu bagaimana sih puasanya Nabi Isa itu? Nah, puasa Nabi Isa itu puasa yang dilakukan 40 hari. Dengan syariat tidak makan makanan pokok. Kalau puasa 40 hari, jangankan 40 hari pemirsa sahabat madrasah, 60 hari saya sudah sanggup nih. Ya, kalau puasanya hanya ya makan ya dari makanan pokok, tidak makan dari makanan pokok. Pemirsa sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan kunjungan ke negeri Palestina, itu paling enak lewatnya kota aman negeri Yordania. Itu jaraknya mungkin 1 sampai 2 jam ya menuju Palestina, menuju border di sana, menuju imigrasi di sana. Nanti selepas kita dari imigrasi, sebelum kita menginap di kompleks Masjidil Aqsa, biasanya kita diajak oleh guide untuk tour. Ya, salah satunya tuh ke kota Jericho. Nah, kota Jericho itulah ya tempat bermalam, tempat nginap, dan juga sekaligus tempat berpuasa Nabi Isa selama 40 hari. Dan di kota Jericho ini juga tempat istirahatnya Nabi Yusa bin Nun, ya bin Yusuf. Ya, sebelum beliau menaklukkan Masjidil Aqsa, beliau sampai di kota Jericho lalu beristirahat dan bermalam di situ. Baik, yang keempat, puasa apa lagi nih umat-umat terdahulu? Ya, yang keempat adalah puasa Nabi Adam. Bagaimana puasa Nabi Adam itu? Puasa Nabi Adam itu puasa yang dilakukan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan dari surga ke alam dunia ini, tubuh Nabi Adam itu hitam karena terkena matahari. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa tanggal 13, 14, 15. Ketika Nabi Adam berpuasa tanggal 13, 14, 15, sepertiga badannya putih. Ketika Nabi Adam berpuasa, sepertiga badannya menjadi putih. Ketika Nabi Adam berpuasa, maka seluruh badannya menjadi putih. Maka dikenalah dengan puasa putih, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan puasa Yaumul Bid yang kita lakukan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Jadi puasa yang kita lakukan setiap pertengahan bulan namanya puasa Yaumul Bid. Itu adalah puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kelima, puasa Nabi Musa. Ayo, siapa yang tahu bagaimana syariat puasanya Nabi Musa? Ada yang bisa jawab gak nih? Ya. Nah, puasa Nabi Musa itu dilakukan tanggal 10 di bulan Muharram, atau kita kenal dengan puasa Asyura. Nah, begini ceritanya nih. Ya, coba diperhatikan. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 53 tahun, Nabi sudah berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Lalu Nabi dapat perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Maka hijrahlah Nabi nih dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Madinah, Nabi Muhammad banyak melihat, banyak berjumpa kepada orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. Lalu Nabi Muhammad bertanya, puasa apa yang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab, kami sedang berpuasa 10 Muharram. Kami sedang berpuasa hari Asyura untuk mensyukuri kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mendengar hal itu, akhirnya Nabi Muhammad pun berpuasa. Berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan puasa hari Asyura.
Ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa hari Asyura, ini menjadi olok-olokan, menjadi ejek-ejekan orang Yahudi. Lihat tuh Muhammad, nggak punya syariat, ngikutin syariat kita. Lihat tuh Muhammad, nggak punya puasa, ngikutin puasa kita. Maka pada saat itu turunlah Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan juga jawaban dari ejekan orang-orang Yahudi, dan juga untuk menghibur daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Yang keempat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada kita bahwasannya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan puasa nabi-nabi, rasul-rasul, dan umat-umat terdahulu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan bahwasannya puasa Ramadan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad mempunyai kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kemuliaan bulan Ramadan. Yang pertama, hadis Nabi, man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh kita gunakan buat motivasi. Walaupun hadis ini dhaif, tapi pernah keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang gembira, siapa orang senang, siapa orang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Baru gembira, baru bahagia, baru senang menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Masya Allah. Itulah salah satu kemuliaan daripada bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan iman, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Jadi bagi kita yang hari ini banyak dosa-dosanya, banyak kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berputus asa. Kita sedang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita puasalah di bulan Ramadan ini dengan iman, lalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga Allah buka. Artinya apa? Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, pintu-pintu neraka Allah tutup. Artinya apa? Allah mempersulit kita agar kita masuk ke dalam nerakanya. Begitu mulianya bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup. Bahkan setan pun dibelenggu. Agar apa? Agar kita ini mudah untuk beribadah, mudah untuk sholat tarawih, mudah untuk baca Quran. Saking sayangnya Allah kepada kita, setan pun dibelenggu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, nanti bulan Ramadan datang satu malam yang dalam Al-Quran dikatakan khairun min alfi syahrin. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 84 tahun. Jadi kalau kita beribadah lalu ketemu dengan malam Lailatul Qadar, keutamaannya 1000 bulan, keutamaannya 84 tahun. Ada di antara kita yang hidupnya sampai 84 tahun,
Kalau seandainya ada pun udah ngos-ngosan tuh hidupnya, ya. Oleh sebab itu, hadirin, sahabat, madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa umat-umat terdahulu. Puasa Ramadan itu banyak sekali kemuliaannya. Oleh sebab itu, ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini, maka yuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Jangan kita biarkan pikiran-pikiran negatif kita. Saya mah udah kebanyakan dosa. Saya mah udah kebanyakan maksiat. Saya mah udah bertahun-tahun gak puasa Ramadan. Saya mah bertahun-tahun gak sholat tarawih. Saya mah udah bertahun-tahun gak hatam Quran. Ini kesempatan yang Allah berikan. Kita puasa, kita sholat tarawih, kita baca Quran, kita banyak amal soleh. Maka tunggulah janji Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat Al-Burud ayat 10. Innalladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu melakukan amal soleh, apa hadiahnya? Apa balasannya? Balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul kabir, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Hadirin, pemirsa, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mati lalu kita masuk dalam surganya Allah, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Itu adalah kemenangan yang nyata. Di dalam Al-Quran Allah katakan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan, kesehatan, waktu berjumpa bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak melakukan amal soleh. Kalau sekelas Ramadan tidak mampu merubah diri kita, maka tangisilah diri kita. Banyak-banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa berpuasa dan melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.